Ya, terima kasih Anda masih terus menyaksikan acara Michael Chandra Luar Biasa. Dan topik kita masih terkait dengan si Mini yang luar biasa, masih bersama perajin miniatur yang sangat luar biasa juga, Ibu Tina dan Pak Slamet. Tepuk tangan dong buat kedua sahabat saya. Pak Slamet dulu deh, kalau setiap orang yang merintis usaha pasti itu ada jatuh bangunnya, betul ya Pak ya? Betul. Tapi ada orang-orang yang pasti di sekitar mereka tuh sangat berjasa. Kira-kira kalau dalam hidup Pak Slamet, siapa orang paling berjasa dalam Pak Slamet merintis usaha ini? Itu ada salah satu teman saya yang dari awal dia mendampingi saya untuk proses awal. Itu namanya Pak Bagio. Itu waktu itu karena saya tertarik dengan miniatur-miniatur, karena saya suka beli, terus dia menyarankan kenapa kamu nggak bikin aja daripada beli terus kan gitu. Akhirnya saya, terus nanti prosesnya gimana? Saya dampingi gitu. Akhirnya kita ke Jogja beli alat-alat. Nah, dia yang dampingi sampai dia ya jadi karyawan saya lama gitu. Wow, Iya. jadi dia benar-benar yang ngikutin proses Iya, Bapak merintis usaha betul, ini. iya. Jadi dia sangat berjasa terhadap. Kalau skalanya 0 sampai 10 seberapa berjasanya Pak? Banyak. Banyak banget ya, tak terhingga begitu ya. Iya. Oke, kita lihat nih Pak, ada kejutan buat Bapak ini videonya. Slamet itu orangnya bekerja keras dan mau belajar. Melihat beliau punya semangat belajar, saya juga jadi semangat mengajarinya. Bahkan tangan saya pernah kena martil waktu membuat miniatur. Saya doakan semoga Pak Slamet diberi kesehatan dan usahanya semakin jaya. Wow. Tanggapannya Pak, udah ada doa-doanya semakin jaya usahanya tuh. Ya, alhamdulillah. Tentu semuanya perlu pengorbanan. Tadi sudah dijelaskan, saya masih ingat betul itu. Waktu baru bikin tempat meja alat-alat, itu tangannya itu sampai kena palu, itu sampai hitam ini. Tadi dia masih ingat saya, makanya saya kalau ingat apa Pak Bagio ini, saya selalu ingat tangannya yang kena palu. Kena palu ya dalam usaha yang akan dirintis Yang itu ya. akan dirintis ya, betul. Tapi gimana Pak? Tadi tanggapan dari Pak Bagio itu tadi mendoakan Bapak terus semangat. Pernah kendor gak sih semangatnya? Ya kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi harus semangat. Harus semangat. Iya. Semangat. Tepuk tangan dong buat Pak Slamet. Kalau Bu Tina ini kan beda ya sama Pak Slamet mungkin ya. Kalau Bu Tina justru merintis bersama adik-adik ya Bu ya. Suka dukanya seperti apa sih Bu? Banyakan suka apa dukanya nih? Banyakan sukanya. Sukanya apa? Sukanya karena ini jadi basicnya keluarga. Saya sekeluarga itu punya skill yang beda-beda. Adik saya itu bisa bikin miniaturnya. Terus adik yang saya satu lagi dia kreatif. Kalau Ibu? Kalau Ibu apanya? Kalau saya bikin kemasan. Oh kemasannya, packagingnya justru ya? Packagingnya saya dari batik yang bagus. Kemudian tampilannya juga udah pakai tampilan yang bagus ya. Pakai akrilik begitu ya? Akrilik ya. Nah itu membuat souvenirnya jadi eksklusif. Eksklusif gitu ya. Jadi bagi tugas yang sama untuk hasil yang maksimal begitu ya Bu ya? Betul. Itu sukanya, kalau dukanya? Dukanya kalau sama adik agak susah kalau misalnya pas ada order, tolong beresin, nah itu ya. Suruh kasih perintah atau suruh-suruh itu susah ya, banyak nggak maunya gitu. Nggak juga sih, cuman kan karena nggak enak mungkin ya. Sungkan gitu sungkan, ya. Nah kita dengar ya pendapat adik dari Ibu Tina ini apa nih? Ini dia. Balai Waditra ini terwujud mungkin salah satu alasannya adalah karena saya memiliki passion di bidang seni rupa yang tidak diteruskan. Ya, saya akhirnya berkreasi sendiri dan saat itu Teh ini melihat ini sebagai peluang usaha yang memiliki prospek ke depan. Usaha ini memang berbasiskan pada keluarga yang dimana kita saling membantu, saling mensupport. Jadi kalau di prinsip di keluarga itu adalah maju, maka kita akan maju bersama-sama. Mungkin titip pesan kita ini hanya satu sih, tetap semangat dalam menjalani bisnis ini karena ini memiliki prospek ke depan, dan yakinlah bahwa memang mencapai mimpi itu tidaklah mudah. Tapi bukan berarti itu tidak bisa kita lakukan bersama. Semangat.
Semangat kita lakukan bersama ya. Tadi siapa Bu namanya? Adik. Adik. Itu Siapa namanya Dadang. Ini bagian mana? Yang kreatif atau yang membuat miniatur? Membuat miniatur. Yang membuat miniatur. Jadi asal mulanya karena Dadang ini? Iya, ada satu lagi, Ari namanya, adik saya. Jadi kayaknya Ibu ini sebagai ini ya, pucuk Betul. pimpinan begitu ya? Betul. Betul ya. Perannya apa sih sebenarnya kalau dalam bisnis keluarga ini? Perannya lebih mengkoordinasi. Jadi kalau misalnya memang adik saya ada yang bisa bikin juga boxnya, dia rapi bikinnya. Jadi semua saya kasih tugas, bikin ini, terus saya yang eksekusinya ke konsumen atau misalnya. AKA mandor / marketing. Mungkin ya itu. Tepuk tangan dong buat Bu Tina. Nah sekarang kalau ini Ibu wajib nih koordinasiin ke semua penonton dari Michael Chandra Luar Biasa. Siap. Bagaimana cara buat kerajinan yang sangat mudah dari bahan yang ada di sekitar kita. Iya. Betul ya? Pak Slamet juga ikutan ya? Iya. Boleh kita langsung ke sana. Yuk tepuk tangan dong buat Pak Slamet sama Bu Tina. Ini kalau dari tadi kan kita menggunakan bahan-bahan yang biasa dipakai oleh Bu Tina sama Pak Slamet ya. Iya. Sekarang kalau biasanya kalau ada bahan-bahan yang ada di rumah itu apa Pak? Biasa kardus ya kan? Tali-talian gitu ya. Nah, itu yang bisa kita buat. Betul. Mungkin saya kasih kesempatan ke Pak Slamet dulu. Ya, Boleh? Siap. Silakan Pak Slamet. Tepuk tangan dong buat Pak Slamet. Ada apa aja nih Pak? Ya, ini saya mau mencoba bikin miniatur kendaraan juga, mungkin pesawat, Iya ya. tapi dari bahan-bahan bekas. Bekas. Yang mudah didapat itu kardus. Kardus bekas di mana-mana kan banyak. Betul. Kita mau coba untuk bikin miniatur pesawat. Betul, dari kardus air mineral, Ya, mie instan, apa aja ya, bisa apa ya, Pak? saja, iya, apa Ya. saja. Monggo, Ya. dipraktekkan gimana caranya supaya teman-teman di rumah bisa mengikuti. Ya, untuk pertama kali kita cari kardus ya, kemudian kita pola dulu sebelum kita potong. Kita bebas mau ukuran berapapun boleh. Jadi ini sekali lagi ini bikin miniatur ya Pak ya? Iya. Alat transportasi yaitu Iya. pesawat. Sayapnya. Kemudian kita potong lagi, Ya, kita potong lagi. ya. Jadilah sayap pertama. Dan pesawat sudah. Kemudian kita ini dulu. Ini kita rekatkan. Lalu dibuat setengah lingkaran. Ya, setelah disambung dengan penghubung, lalu di belakangnya direkatkan. Ditunjukkan Pak supaya teman-teman tahu. Nah, seperti ini dan ini direkatkan. Gitu ya. Dan sambil nunggu kering tadi, Iya. kita gunting. Apa? Di bagian depan ya Pak ya. Kemudian kita bikin ini untuk kokpitnya kita tutup pakai kardus. Ya, Secukupnya lah. kita sesuaikan dengan lubangnya. Iya. Kemudian kita rapikan. Ya. Nah, sekarang kita bikin Apa? sayap. Ekornya Pak. Iya. Sayap udah ini sayap. Iya. Ya, ini sayap. Kita ini dulu, kita rapikan. Agak dibulatkan sedikit. Oke, saya bantu Pak. Ya. Udah dirapikan semuanya ya, teman-teman ya. Setiap sudutnya tadi buat sayapnya tuh dibuat apa melengkung begitu ya Pak ya, sedikit ya. Iya. Terus kita bikin tiangnya kira-kira 6 cm untuk penyangga. Penyangga Untuk penyangga sayapnya. sayap, iya. 6 cm. Sebanyak 4 biji. 3, Kurang satu lagi satu Pak. lagi. Kemudian kita pasang di bawah satu, di atas satu. Oke, jadi cara pasangnya dicari yang paling tengah ya Pak ya. Dari Iya. segini yang cari yang kurang lebih ya. Kemudian kita Tiangnya pasang dulu. tiangnya dulu. Oh, tiangnya dulu. Oke. Kemudian kita tempelkan. Sekarang kita buat sayap belakang dulu. Saya belakang. Iya. Bentuknya apa Pak? Baling-baling belakang. Kita amal sesuai dengan ukuran di belakang. Jadi begini ya, supaya nggak
Nggak bingung, jadi ditempelkan. Lalu Pak Slamet tadi membuat pola kurang lebih setengah lingkaran penuh ya Pak ya? Ya. Kemudian kita potong sesuai pola yang sudah kita bikin. Wah Ibu, terima kasih Bu. Langsung sudah jadi 3 loh ya, roda-rodanya ya. Jadi bentuknya kayak gini yang tadi ya. Nih, untuk jadi kurang lebih seperti ini nih. Kemudian kita tempelkan Ya. bagian belakang seperti ini. Kemudian kita bikin sayap kiri kanan. Kira-kira 4 cm. Kira-kira 4 cm. Iya. Harus fokus. Nah, harus fokus, betul Bu, betul. Kayak gunting Pak. Kemudian kita bikin untuk baling-baling depan. Tuh. Untuk baling-baling depan. Nah, Jadi ini tadi yang udah- tadi udah 3 itu direkatkan jadi 1 Iya. jadi utamanya ini ya. Gitu. Iya. Kemudian kita tempelkan ke depan sini sebagai baling-baling. Oke. Kemudian ini menyusun kalau menyusun sini saya ini. Iya. Sekarang roda. Memang agak lama untuk menunggu keringnya. Ya. Kasihan pilotnya. Ya. Pilotnya belum Pak. Iya. Nanti pilotnya nyusul aja. Oh ya justru, oke. Woi. Sudah jadi. Gimana? Bapak masih ngerjain apa? Oh iya. Jadi perbaikin dikit ya Pak. Iya. Nah kalau Ibu mungkin apa nih? Nah, ini untuk di rumah anak-anak perempuan ya gitu atau misalnya untuk aksesoris. Betul. Jadi daripada beli, Hah? kita bisa bikin sendiri. Jadi dimulai saja, Ini potong berapa panjangnya? mungkin sekitar 1,5 meter. Kemudian tinggal dironce saja. Sebetulnya ini sangat mudah. Nih ini ya, monte-montenya ya. Ya. Ya kita ambil lalu dua-duanya itu, 2 talinya itu langsung dimasukkan ke dalam. Iya, untuk yang ukuran besar Oke. sebagai ininya tengahnya. Nah seperti ini, mungkin kelihatan lebih manis. Iya. Ada 5 ya. Udah 5, oke. 5 ya. Teman-teman di rumah bisa Nah, ngikutin. ini. Oke, ambil ujung-ujungnya. Ujung Oke. ininya disatuin di sini. Ya. Oke. Putar berapa kali. Udah gitu masukin ke lubang yang tadi. Nah ini simpulnya. Simpelnya Ya. luar biasa. Jadi bisa panjang bisa pendek. Ditarik. Oh. Wah, Seperti luar ini. biasa. Tepuk tangan dong buat Bu Tina. Nah, tadi dipegang dong Pak hasil karyanya masing-masing. Ini Pak Slamet dengan pesawatnya. Luar biasa cepat loh buat ini. Lalu, lah bener kan? Itu yang paling cepat kan Pak ya? Iya. Yang paling lama kan tadi becak, helikopter, dan lain sebagainya. Ini yang paling lama. Oh iya, ini paling lama ya. Bu Tina dengan kalung atau gelang? Kalung atau gelang. Mote-mote besar dan Ya, kecil ya. Hanya belajar cara menyikat Menyimpulkannya. Nah nanti kalau sahabat-sahabat di rumah yang mengikuti dan menonton acara ini ya, ketinggalan nih cara-caranya saking cepatnya tadi, bisa lihat di media sosial kita di YouTube channel dengan keyword Michael Chandra luar biasa ya. Dan dari kedua sahabat saya yang luar biasa ini kita belajar bahwa ketekunan dari sekedar hobi, lalu membuahkan hasil itu dibutuhkan ketekunan dan ketelatenan ya Pak ya. Ketelatenan. Dan kesabaran. Itu membuahkan satu bisnis yang sangat-sangat bisa kita banggakan sebagai masyarakat Indonesia. Karena produknya sampai ke luar negeri. Betul. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Slamet dan Bu Tina. Terima kasih sudah mau berbagi di Michael Chandra luar biasa. Dan kita jumpa lagi minggu depan dengan topik berbeda. Tentu saja di Michael Chandra luar biasa. Sampai jumpa.